warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Lina Eliana. Nah, kembali lagi di sini di Sharing is Caring. Sharing is Caring kali ini kita kehadiran ada siswa berprestasi kita di SMA Negeri 14 Bekasi, ada Arifa Putri Srikandi. Gimana kabarnya, Nak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sehat ya? Bu? Alhamdulillah. Kita ketemu lagi di podcast yang sesi kedua ya, Nak ya? Oke, jadi sebelumnya kita udah pernah nih sesi podcast dengan Arifa pada saat Arifa menang Olimpiade tingkat nasional ya, Nak ya? Dan dapat juara Perak waktu itu. Perak. Kalau kalian pengen scroll pada saat sesi itu mungkin bisa scroll langsung di YouTube Ibu di Lina Eliana. Nah, hari ini kita mau pembahasannya beda karena Arifa ini sekarang sudah kelas 12, sudah melewati ujian ya, Nak ya? Udah melewati ujian, udah kita nggak bahas Olimpiade tingkat nasional lagi. Tapi kita mau ngebahas Kak Arifa ini diterima di perguruan tinggi atau enggak sih, atau diterima di mana sih gitu kan ya, buat adik-adik kelasnya yang pengen kepo-kepo. Dan kemarin banyak yang nanya sama Ibu pada saat konsultasi, Bu, mungkin kelas 11 nih, kelas 10 sama kelas 11 yang nanya, Bu, ada nggak sih Bu siswa SMA 14 yang diterima di perguruan tinggi di luar negeri atau universitas di luar negeri? Nah, jawabannya ini ya, nanti kita bahas. Jadi Kak Arifa ini diterima di 5 perguruan tinggi atau universitas di luar negeri ya, Kak ya? Iya, oke. Ini ada banyak banget nih, nanti Ibu tuliskan di sini ya. Kalian bisa baca di mana aja, tapi Kak Arifa mungkin bisa sebutkan dulu, Kak. Jadi yang pertama, alhamdulillah Bu, saya keterima di University of British Columbia. Itu majornya itu di Geography, Environment and Sustainability. Lalu yang kedua di University of Toronto, itu keterima di 2 kampus Bu, Mississauga Campus sama Scarborough Campus, Geography dan International Development Studies. Lalu yang ketiga keterima di McGill University, itu aku ngambilnya International Development Studies. Dan aku keterima juga di Monash University ngambil Human Geography, dan yang terakhir ada di University of Western Australia ngambilnya Communication and Media Studies. Oke, banyak banget ini ya, Nak ya. Banyak sekali nih, ada 5 dengan tadi satu yang di Toronto itu 2 ya. Iya, dengan 2 kampus berbeda di jurusan Geografi dan International Development Studies ya. Itu ada di 2 Toronto itu. Nah, kalau anak-anak teman-teman seangkatannya Kak Arifa yang kemarin mungkin kurang beruntung dalam punya kesempatan untuk eligible gitu, terus ada juga yang udah nyoba eligible ternyata qadarullah belum diterima gitu kan ya. Nah, Kak Arifa nih ternyata diterima di 5 perguruan tinggi di luar negeri sekaligus gitu. Kan kemarin kalau yang nggak diterima atau yang belum beruntung untuk mendapatkan kesempatan mendaftar kan galau ya, Nak ya. Itu galau buat aduh saya mau masuk gimana nih. Nah, kalau Kak Arifa ngerasain nggak sih galau nih dapat di 5 perguruan tinggi di universitas di luar negeri ini? Sebenarnya lebih ke galau menentukan pilihan aja sih Bu, karena banyak pertimbangannya juga dari negara-negaranya dan juga kampus tersebut. Oke, nah dari 5 ini Kak, mana yang mau dipilih? Pengen pilih semuanya nggak sih? Iya, pengen pilih semua. Tapi nggak mungkin. Iya, nggak mungkin Bu. Alhamdulillah aku milihnya di University of British Columbia. Karena memang sesuai sama jurusan yang aku mau dan emang rankingnya lumayan tinggi juga sih. Dibandingkan dengan 4 universitas yang lain ya, dengan jurusan geografi ya. Geografi. Nah, bahas sedikit mungkin. Kemarin kan Kak Arifa juga Olimpiade tingkat nasionalnya geografi. Iya Bu. Nah, menurut Kak Arifa sendiri, apakah tingkat keberhasilan Kak Arifa ini lulus di universitas luar negeri itu karena Olimpiade geografi yang linier gitu? Karena sama-sama ngambil geografi juga. Ada nggak korelasinya? Sebenarnya enggak sih Bu, karena dari UNIF itu nggak terlalu memperhatikan kepada awards-nya atau apa, mungkin lebih ke esai, terus juga academic transcript, dan juga ada nilai-nilai tersendiri dari esai itu yang dia ambil gitu. Oke. Nah, proses pada saat Kak Arifa mendaftar di universitas-universitas ini bagaimana sih Kak? Boleh ceritain nggak? Ini kan 5 nih ya. Satu-satunya apa dulu yang waktu kemarin didaftar gitu? Jujur cukup panjang sih Bu, kayak berapa bulan lamanya? Ya 5 bulan lah. 5 bulan ya. Jadi karena kan alhamdulillah aku dapat beasiswa Indonesia Maju itu ya Bu. Iya. Jadi lewat program persiapan itu aku nyiapin dari mulai IELTS, terus juga
translate rapot, esai aku itu lumayan panjang sih, dan kayak tiap univ tuh berbeda-beda juga Bu, kayak deadline-nya, terus requirements-nya, syarat-syaratnya gitu sih. Nah, dari syarat-syaratnya itu apa sih kalau dari 5 universitas ini? Apakah ada yang sama atau kayak ini lebih banyaknya di sini Bu gitu? Boleh nggak disebutin? Masih ingat nggak tuh? Mungkin kalau untuk yang di Kanada gitu ya Bu, untuk yang Toronto, terus British Columbia dan McGill itu cukup pakai IELTS aja Bu, nilai IELTS dan juga academic transcript. Dan kalau UBC yang British Columbia itu butuh esai Bu, jadi Esai. Berarti hanya yang di Columbia aja nih yang butuh iya, esai. yang butuh esai Columbia aja. Oke. Kalau di Monash dan UDEP itu kita cukup pakai IELTS dan nilai rapot aja sih. IELTS-nya itu ada minimal nilainya nggak, skornya? Berapa? Skornya itu 6,5 dan 6,5. untuk each band-nya itu nggak boleh di bawah 6,0. 6,5 dan tidak boleh di bawah 6,0. 6,0. Nah, berarti buat adik-adiknya nih next kedepannya kalau yang pengen jadi penerusnya Kak Arifa mungkin dipersiapkan tadi ya, Iya, IELTS-nya itu IELTS-nya. 6,5 itu minimal banget ya? Itu minimal Kak banget. Arifa kemarin berapa? 8 Bu, alhamdulillah. 8, luar biasa loh ya. 8 tuh tinggi loh. Jangan kok 8 sih Bu, bukan 80 ya, karena kan memang ya range-nya, skalanya kan beda gitu kan. Seperti itu. Terus apa lagi Kak yang dipersiapkan? Udah sih Bu sebenarnya. Itu Cukup, aja. iya. Oke. Nah, esai tadi kan Iya. di UBC itu kan butuh esai tuh. Iya. Esainya tuh seperti apa sih? Karena anak-anak zaman sekarang itu yang ketika mendaftar di perguruan tinggi, mereka takutkan tuh Bu harus bikin esai ya. Males, bingung mau nulis apa kayak gitu. Kalau Kak Arifa sendiri gimana? Kalau di UBC itu ada promnya gitu sih Bu. Jadi kita disuruh nulis kayak siapa diri kamu sebenarnya, terus gimana pandangan orang-orang terhadap kamu. Jadi kalau saya pribadi sih nulisnya sesuai dengan pandangan orang kepada saya. Jadi saya kayak nanya Observasi dulu, ya, apa, wawancara? Iya, wawancara dulu kayak ke orang tua, ke teman, terus juga ke saudara gitu sih Bu. Sama ekstrakurikuler juga di sekolah. Jadi tinggal tulisin aja gitu bagaimana apa ya, istilahnya aktivitas kita di sekolah tuh kontribusinya bagaimana gitu. Oke, berarti ekskul itu salah satu yang jadi faktor pendukung Iya, juga dong. betul. Kalau misalnya nggak pernah ikut ekskul, nggak aktif gitu. Mungkin bisa pakai kegiatan volunteer di luar sekolah, terus Oke. kayak lomba-lomba gitu juga bisa Bu Oke, dimasuk. kayak kegiatan organisasi kayak OSIS gitu juga Iya, bisa bisa dimasukin. juga. Oke, dalam bentuk sertifikat atau apa biasanya Kak? Biasanya cukup ini aja sih Bu, tulis aja sebagai esai. Kayak dilampirin gitu aktivitasnya apa aja, terus sebagai apa, dan kayak jobnya apa aja gitu sih Bu. Oke, jadi Rifa itu dapat di ini ya sampai bingung milih negaranya gitu kan. Itu prosesnya nggak cuma sebentar ternyata ya, tapi lama gitu kan ya. Nah, sampai pada akhirnya nih dari kelima universitas ini, kok Kak Rifa yakin UBC nih pilihannya? Pasti banyak dong pergolakan, Iya, bener sih, Bu. perdebatan, Bener sih, Bu. terus perundingan sama keluarga, sama orang tua, sama keluarga besar. Iya. Pasti kan ada dong Kak. Gimana tuh Kak prosesnya sampai meyakini oke, kayaknya nih saya yakin di UBC gitu? Pertama-tama mungkin karena UBC itu termasuk top 50 dunia sih Bu di QS. Salah satu rank. jadi faktor Iya, itu salah untuk satu memilih faktornya. itu. Iya. Dan kalau untuk jurusan saya Bu, jurusan geografi itu lumayan tinggi Bu, kalau nggak salah di QS rank 2023 ini ranking 9 dunia juga dibandingkan Toronto. Jadi mungkin kalau untuk jurusan tuh lebih mantep gitu di UBC. Dari jurusan, Iya, dari secara jurusan. geografi kamu juga memang minat Iya, dari awal. minat. Oke. Betul. Terus juga di UBC itu banyak banget Bu orang Indonesianya kebetulan. Oh, gitu. Iya, jadi banyak senior juga yang udah saya kenal gitu. Jadi mungkin di sana akan lebih mudah beradaptasi nantinya Bu. Nah, itu kenalnya dari mana Kak? Kebetulan kan karena aku award di Beasiswa Indonesia Maju angkatan 2, yang angkatan pertama itu sudah banyak Bu yang di UBC juga. Oh, gitu. Iya, jadi kakak Dan senior biasanya ada ininya ya, WA group Komunitas, atau iya, komunitas betul, di media sosial Iya, gitu ya betul. biasanya ya. Jadi nggak khawatir. Nah, kalau dari Kak Arifa sendiri kan udah mantap di UBC, sama keluarga juga sudah diizinkan ya. Orang tua sudah merestui. Iya. Tinggal berangkat lagi kapan Kak? Berangkat September. September. Nah, apa sih persiapan dari diri sendiri? Ini mungkin persiapan mental, persiapan dari segi mungkin takutnya culture shock ya nanti di Iya, sana benar, kan pasti betul. kita harus beradaptasi gitu kan. Iya. Bagaimana Kak? Kalau aku sih yang pertama nanya-nanya dulu Bu, reach out ke kakak-kakak senior yang udah Oke. di UBC, kayak nanti mungkin kayak pergaulan
sekolahnya di sana bagaimana, terus kayak akademiknya bagaimana, dan juga kayak nanti pas sampai harus ngapain gitu. Iya, Kan nah masih itu ada- yang ditakutkan ya. Harus ngapain, harus gimana gitu kan. Terus Dan alhamdulillahnya sih ada kakak senior yang baik gitu, yang super helpful dan support juga ke kita. Jadi sudah dijelaskan gitu Bu, kayak nanti akan ada ospeknya tersendiri gitu sama kakak seniornya nanti. oke, jadi nanti mungkin ada guide-nya dulu lah, Iya, nggak mungkin betul. mahasiswa baru di sana bener-bener dilepas sendiri gitu ya, pasti ada lah Iya, itunya pasti ya. ada. Nah kemudian Kak, kan Kak Arifa tadi nyebut dapat beasiswa ya, beasiswa penuh atau beasiswa? Fully funded. Nah, itu bagaimana Kak caranya? Apakah semua yang dapat di universitas di luar negeri dengan tadi program Indonesia Maju itu pasti otomatis dapat beasiswa atau hanya Kak Arifa doang? Kebetulan itu ada seleksinya lagi Bu. Jadi Ada seleksinya lagi? setelah tadi lolos BIM persiapan, lanjut ke BIM seleksi gelombang. Nah kebetulan aku di seleksi gelombang yang pertama itu aku lolos Bu, alhamdulillah. Dan hanya 99 orang dari kurang lebih 300 lebih gitu Bu. Oke, 300 orang lebih yang mendaftar. Iya, yang mendaftar. Kemudian Lolos seleksi gelombang 1 alhamdulillah. Oke, terus dari 300 orang itu yang diambil berapa orang Kak? Kurang tahu Bu, karena itu ada seleksi gelombangnya gitu Bu. Oh, Jadi per kayak- gelombang? Iya, per gelombang. Jadi Oh. saya seleksi gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 dan seterusnya. Oke. Tapi kalau dari se-Bekasi sendiri deh, Kak Arifa tahu nggak? Kayaknya kalau Bekasi, kebetulan aku punya temen juga dari SMA 1 dan SMA 3 itu lolosnya di gelombang 1 yang extension gitu Bu. Oke. Jadi kayak part 2-nya gitu. Tapi nggak sampai istilahnya. final. Sampai fully funded juga. Oh, Tapi sama. mungkin agak waktunya bikin deg-degan gitu Bu, karena dia ada deadline univnya kan. Oh, gitu. Iya, jadi ibaratnya dia dapetnya tuh pas udah mendekati deadline univnya gitu. Tapi akhirnya dapat ya. Tapi akhirnya dapat alhamdulillah. Oke, luar biasa ya. Kak Arifa belajarnya gimana sih? Belajarnya gimana sih? Mungkin kasih tips buat adik-adiknya nih. Kalau belajar, jujur aku jarang banget Bu belajar. Jarang yang belajar serius. justru? Yang serius gitu jarang. Terus gimana belajarnya bisa sampai sekeren ini? Lebih kayak apa ya, karena aku tertarik kayak baca-baca berita gitu. Sering sih, Bu. baca ya? Iya, sering baca aja Oke, sih Bu, kayaknya. oke. Nah anak sekarang itu yang kurang mungkin ya, literasinya yang kurang, mungkin yang perlu ditingkatkan gitu ya. Jadi, oh ya, sama satu lagi gini, banyak pertanyaan gini Kak. Kalau yang pada mau, Semoga lulus, semoga sukses selalu. nggak apa-apa. Banyak yang kekhawatiran nih adik-adik kelasnya atau mungkin anak-anak yang pengen kuliah di luar negeri ya Kak ya. Yang dikhawatirkan adalah bahasa Inggrisnya. Padahal tadi kan sebenarnya kalau buat dapet di universitas itu kan IELTS-nya itu harus iya. ada minimalnya gitu kan, otomatis bahasa Inggris conversation-nya kan harus bagus kan gitu kan. Tapi kan mungkin takutnya belum bisa menyesuaikan, kalaupun bisa bahasa Inggris tapi mungkin nggak sehari-hari kan, mungkin ada kekhawatiran gitu. Mungkin Betul. gimana Kak biar lebih bisa lebih mantap, lebih prepare gitu. Buat bahasa Inggrisnya ya Bu? Mungkin kalau bahasa Inggris tuh apa ya, dijadiin hobi aja gitu Bu. Misalkan kayak nonton movie itu kan Tapi yang banyak bahasa Hollywood, Inggris, ya, bahasa ya. Inggris tanpa subtitle gitu, Ya. terus baca, terus dengerin lagu aja Bu, apa liriknya gitu, nanti diterjemahin sendiri gitu sih. Oke, dari situlah jadi bisa belajar lah ya. Iya. Ya, apa mengasah apa conversation-nya ya. Betul. Nah, kemudian Kak, sudah izin orang tua dan sebagainya, apakah sudah siap? Oh, udah siap lagi. Apakah sudah siap nanti hidup mandiri di luar? Mungkin kalau Jakarta, Bandung ya, Jakarta, Malang mungkin masih bisa satu negara, satu pulau gitu kan dengan orang tua. Ini tuh beda negara gitu. Pasti dong ada pemikiran-pemikiran kayak gimana gitu kan. Nah, sudah persiapan berpisah dengan orang tua seperti apa, menyiapkan mentalnya? Mungkin memang sulit sih Bu, karena awalnya agak terhalang restu sedikit. Oke, sedikit. Tapi ya, terus saya coba yakinin aja kepada kedua orang tua bahwa kayak saya udah mandiri gitu, udah bisa sendiri. Intinya bisa jaga diri baik-baik juga di sana Oke. nanti. Dan bisa menjaga kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan sama orang tua ya, walaupun jarak jauh gitu. Kayak gitu ya mungkin. Wah, keren banget nih ya. Anak SMA 14 at the first time nih Kak Arifa yang pertama kali diterima di 5 universitas di luar negeri pertama kali gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa membuka jalan buat adik-adiknya. Nah, mungkin Kak kasih pesan, tips, trik atau mungkin ya 1 kata 2 kata buat adik-adiknya nih, buat memotivasi mereka biar bisa kayak Kak Arifa mungkin ke depannya.
Yang pasti semangat terus dan apa ya, jangan cepat menyerah karena banyak banget opportunity dan kesempatan di luar sana yang mungkin kita bisa lewatkan karena kita terlalu apa ya, bersedih gitu, terlalu lama bersedih, menyerah gitu. Sebenarnya banyak banget kesempatan yang bisa teman-teman ambil. Oke, jadi cari kesempatan sebanyak mungkin karena kesempatan itu kesempatan itu datang bukan karena kita diem aja. Iya. Tapi karena kita yang berusaha dan untuk mengejar kesempatan itu, gitu ya. Jadi Kak Rifa itu kalau ibu lihat gitu kan, Kak Rifa ini tipe anak yang struggle gitu ya, yang punya kemauannya tuh besar diiringi dengan kemampuan dan usaha tentunya. Kalau kemauannya besar tapi usahanya nggak ada, cuma diem aja, tiduran, rebahan, itu percuma. Jadi makanya manfaatkan kesempatan sebaik mungkin. Gitu kan, sebanyak mungkin cari pengalaman di luar sana, komunitas yang mungkin bisa mengembangkan diri gitu ya mungkin ya Kak ya. Gitu. Ada lagi nggak Kak yang mau disampaikan nih? Keren banget ya. Hah? Udah sih. Udah ya, oke, ya udah. Berarti mungkin seperti itu yang cerita dari Kak Arifa yang kalian bisa ambil nanti persiapannya seperti apa, yang kalau kalian pengen seperti Kak Arifa nanti ke depannya mungkin bisa nerusin di UBC juga, nyusul Kak Arifa ke depannya ya, gitu kan ya. Itu. Nah, mudah-mudahan kita doakan ya, mudah-mudahan keberangkatan Kak Arifa nanti untuk melanjutkan studi di UBC bisa berjalan dengan lancar, sehat selalu di sana, jaga nama baik alma mater SMA Negeri 14 Bekasi dan jaga amanah kepercayaan orang tua. Mudah-mudahan balik ke sini lulus dengan prestasi yang juga membanggakan, karena tidak terlepas dari kebanggaan SMA 14 juga gitu kan ya nantinya ya, mudah-mudahan dilancarkan. Kalau gitu mungkin untuk kalian yang pengen kepo-kepoin, mungkin pengen tanya-tanya, Kak gimana sih Kak strateginya nih bisa diterima di universitas luar negeri 5 sekaligus gitu kan, mungkin kalian bisa kepo-kepoin, ada Instagram ya Nay? Ya, bisa dikepoin di Instagramnya Kak Arifa, di apa Kak? @arifasrikandi. @arifasrikandi. Bu tulis di sini, nanti kalian bisa follow atau DM. Kalau gitu untuk sharing is caring kali ini kita sudahi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, Comment, and subscribe. See you next video.